Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya gimana nih Ibu Irma Chaniago, anak majikan kamu nih, si Kaisang, adiknya si Gibran, Kejagung mendapati atau menyita 350 miliar dari kaki tangan Kaisang atau anak buah Kaisang. Pertanda apa ini guys? Apakah memang mereka adalah merupakan keluarga korup? Nah, dan kemudian ada nih video dari Rocky Gerung yang kemudian juga menanggapi dan mengatakan bahwa rezim Mulyono pastinya terseret ke dalam kasus pagar laut. Seperti apa videonya? Mari kita simak. Telah 9 perusahaan Kejagung sita uang 570 ya lebih daripada dari kaki tangan Kaisang, bahkan Kejagung mengaku nyata real. Kasus korupsi impor gula Tom Lemong itu 500 miliar lebih uang masuk ke rekening pribadi Kaisang. Ayo simak videonya, keterangan dari Kejagung biar tidak gagal paham. Kita menetapkan tersangka itu sudah barang tentu sudah ditemukan adanya uang negara. Tidak mungkin penyidik tanpa ada unsur kerugian. Saat itu kami peroleh setelah gelar dengan BPKP, sehingga kami yakin setelah kita ekspos dengan BPKP ditemukan kerugian sekitar 400 juta rupiah, 400 miliar rupiah. Karena data terus update oleh dan penghitungan terus dilakukan oleh BPKP, setelah 9 perusahaan ini masuk semua, kerugiannya lebih daripada 400. Fix, banyak kali. nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Saudara Prabowo sebangsa dan setanah air, negara ini sudah hancur. ada beberapa senior yang sudah berbicara. 10 tahun Jokowi berkuasa. Esensinya, Kalau substansinya ada jelas-jelas adalah PIK 2 dan PSN. Ini adalah semua diprakarsai oleh Presiden Jokowi yang lalu. Termasuk adalah Erlangga Hartarto yang melegalisir apa yang terjadi sekarang di PIK 2 dengan PSN. Jadi jelas, saya tidak uraikan satu persatu. Jelas di sini adalah harus segera negara harus turun melihat rakyatnya yang terdolimi, yang tertindas. Apa yang dilakukan tadi semuanya bukti-bukti sudah ada. Kelakuan yang dilakukan oleh para aparat-aparat yang dibawa, baik sipil maupun aparat keamanan yang lain, termasuk polisi dan lain sebagainya, itu sudah menyalahi semua aturan-aturan yang ada. Jadi saya kira tidak ada lain adalah segera Presiden Prabowo melihat bangsanya ini, negaranya ini hancur-hancuran. Kerusakan yang dibuat oleh Jokowi ini 10 tahun, selama 10 tahun dia berkuasa, belum tentu kita bisa memperbaiki normal sampai 100 tahun. Karena seluruh sendi-sendi apa yang terjadi dalam negara ini sudah dirusak oleh kebijakan Jokowi. Olehnya itu harapan kita kepada Bapak Presiden Prabowo segera mengambil langkah-langkah. Rakyat Indonesia ingin melihat janji daripada Prabowo. Berpihak kepada Prabowo, berpihak kepada masyarakat rakyat. Ya, artinya ciri khas, jati diri, kepemimpinan beliau yang kita tunggu, yang tidak pernah kita ragukan. Nah sekarang kalau ini yang tidak terjadi, apa kata orang hanya cuma omon-omon. Jangan tunggu rakyat turun untuk mengadili kedoliman-kedoliman yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku negara ini. Jadi saya kira Bapak Presiden dengan sangat rendah hati segera mengambil langkah-langkah. Jangan biarkan mereka ini menderita di bawah. Mau makan, mencari nafkah, ekonomi sudah terpuruk itu. Jadi kita tunggu kebijakan langkah-langkah Bapak Prabowo. Kalau saya 20 hari itu terlalu lama diberikan waktu untuk pembubaran perubuhan daripada pagar itu tuh. Apa yang dikatakan beliau tadi itu, Bapak Jenderal Sundarko, 1 hari itu selesai. Semua pelakunya, kemudian yang memotori, yang memerintahkan itu perusahaan yang memerintahkan itu 1 hari itu kita bisa tangkap itu mereka itu. Kenapa harus 20 hari? Apa harus ditunggu
rakyat yang menangkap mereka. Demikian saya kira, untuk itu harapan terakhir yang kepada Pak Presiden untuk mengambil kebijakan dan Semoga Pak langkah-langkah yang Prabowo strategis supaya ini bisa tuntas dan baik. Wassalamualaikum. Jadi tetap rejim Pak Jokowi akan terseret di situ juga. Karena peristiwa ini semuanya terjadi ketika Jokowi memimpin Republik, kan itu intinya. Dan kalau itu misalnya ditunda-tunda, maka orang menganggap bahwa ya ada semacam kesopan santun dong untuk tidak menyeret nama Jokowi. Padahal justru itu yang lagi diincar atau ditunggu-tunggu oleh publik. Nah tadi Anda menyinggung Jokowi. Ini pasti pada buzzer lah kan, sebel banget nih, tambah sebel dengan Anda ini ya. Semua mau dikait-kaitkan dengan Jokowi. Ya apa boleh buat ya, karena memang ini soal pagar laut itu pasti dikait-kaitkan dengan Jokowi karena terbitnya HGB di era Jokowi. Kemudian Jokowi juga memberikan status PSN kepada Pantai Indah Kabut 2. Dan soal di luar pagar laut ini kan juga banyak kasus-kasus lain yang diwariskan oleh Jokowi kepada Prabowo. Sayangnya warisannya bukan warisan harta karun, tapi malah hutang piutang dan warisan-warisan persoalan. Ya, sekali lagi harapan netizen, harapan masyarakat sipil, harapan LSM, harapan kritisi, harapan kalangan akademis tidak bisa ditunda. Dan dalam kejar-kejaran dengan sensasi, kita tetap harus balik pada substansi, yaitu pelanggaran hukum. Di belakang pelanggaran hukum itu pasti ada transaksi politik. Di belakang transaksi politik pasti ada upeti-upeti bisnis. Kan semua ini mesti kita baca di dalam kondisi politik ekonomi ketika Presiden Jokowi menginginkan kemenangan di 2019. Jadi itu pasti di belakang itu bekerjalah mesin-mesin politik, mesin-mesin ekonomi untuk membackup ambisi Presiden Jokowi. Jadi hipotesis ini mesti kita terangkan. Jadi kalau ditanya itu zaman menteri siapa, nggak penting zaman menteri siapa, karena pada waktu itu Presiden Jokowi menguasai kabinet dan secara sistem presidensial ya Presiden bisa iakan semua permintaan yang atau meminta supaya semua menteri itu mengiakan kepentingan dia kan. Jadi kita baca itu juga dalam latar kepentingan politik Jokowi di eranya yang menghasilkan terbitnya HGB dan HGO itu kan. Walaupun skandal-skandal ini mungkin sekarang masih bisa ditunda, tapi ini akan membebani pemerintahan yang akan datang. Jadi kita mau ambil semacam kepastian bahwa lokus deliktinya ada di pantai utara, tetapi tempus deliktinya itu ada di era Pak Jokowi, dan itu sebetulnya mesti dibongkar itu, dan itu biasa aja kan, karena nanti juga akan melibatkan proyek-proyek yang sejenis itu. Nah, kesempatan sederhana ini yang mesti dibaca oleh para menteri yang ada di kabinet Pak Prabowo untuk tampil ke publik. Bikin aja 3-4 menteri tampil ke publik, lakukan pendataan awal dan kasih hipotesis bahwa menurut kami memang masih ada pemeriksaan, tapi kami percaya bahwa akan ada yang dihukum. Kira-kira itu, karena publik ingin ada yang dihukum, itu masalahnya tuh. Kita tidak mungkin membiarkan ini ditimbun oleh sensasi baru, nanti mungkin ada berita yang lebih menggemparkan lalu seolah berita ini hilang. Bukan, berita ini akan ada terus dan akan bebani ke Presiden Prabowo. Jadi sekali Prabowo mengatakan bidik, maka jangan takut untuk menarik pelatuknya tuh. Nah, semua kesempatan yang tersedia hari-hari ini harusnya dipastikan bisa dilakukan demi keinginan-keinginan kita untuk memastikan adanya keadilan sosial dan keadilan hukum. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari kasus ini, Bung Rocky? Oke, kalau saya bisa simpulkan, beban ini ada pada Menteri Nusron, karena ini soal legal, dan tentu Menteri Nusron bisa mulai untuk menerangkan kepada publik bahwa dia akan berupaya menyelesaikan ini dengan cara sama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Kalau sinyal ini makin lambat, maka akan terkejar oleh peristiwa baru, yaitu Presiden Prabowo pasti akan melakukan evaluasi pada menteri-menterinya. Ini kan momentum reshuffle. Jadi sebelum nama Nusron itu masuk di dalam daftarnya akan di reshuffle, saya kira Nusron akan ambil semacam langkah yang sangat mungkin kontroversial, tapi dia harus ucapkan siapa yang bersalah, dugaan awalnya apa, walaupun pembuktiannya panjang, tapi dugaan awal harus segera diucapkan. Dan itu artinya ada kaitan dengan rezim sebelumnya dan pejabat-pejabat di rezim sebelumnya. Kira-kira itu kesimpulan hipotetik kita tuh. 570 miliar, apakah itu uang atau kertas guys, atau daun ya? Banyak kali ya. Kita tunggu kelanjutannya. Silahkan komentar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.